Arti kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip, asas atau dasar. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip utama. Istilah ini diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Latar belakang. Lahirnya Pancasila berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan usulan dasar negara yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Usulan dari masing-masing tokoh. Usulan yang pertama oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan usulan yang kedua oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berbunyi, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan adapun usulan yang ketiga oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi, kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pembentukan Panitia 9. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexander Andries Marinis sebagai anggota, Abi Kusno Tijokrosudoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai anggota, dan Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Dan setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan nasionalisme dan 4 orang dari pihak Al-Islam, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah sebuah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang lebih kita kenal dengan Undang-Undang 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh Panitia 9, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI, di Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta juga merupakan sebuah dokumen atau historis hasil dari kompromi antara pihak Islam dengan pihak nasionalis atau kebangsaan untuk menjembatani perbedaan antara agama dan negara, dan disusun oleh Panitia 9 yaitu BPUPKI pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sebuah perubahan yang terjadi pada Pancasila,
yakni pada Pancasila yang sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena sila pertama dipandang sebagai sila yang cukup diskriminatif, maka Bung Hatta merevisi bunyi sila yang pertama. Ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebelum sidang tersebut dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya. Salah satunya yaitu Ki Bagus Hadi Kusomo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singh. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan final Pancasila. Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945. Hanya saja menghilangkan kata dan serta frasa serta dengan mewujudkan sesuatu pada subna kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pendoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dirumuskan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai tokoh bangsa. Mulai dari pidato Soekarno 1 Juni 1945, Piagam Jakarta oleh Panitia 9, hingga rumusan final dalam UUD 1945. Sejarah Pancasila menunjukkan pentingnya semangat persatuan, toleransi, dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.